Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian. Selamat datang dalam permenungan pagi hari di hari Rabu Oktav Paskah yang pertama. Bacaan-bacaan hari ini amat indah karena bacaan berkisah tentang pergumulan seorang anak manusia. Bagaimana di tengah pergumulan itu mereka berusaha untuk mendapatkan kekuatan, mencari jalan penyelesaian terhadap kesulitan, tantangan yang sedang mereka hadapi. Mereka punya mimpi. Ketika hari Minggu Palem, mereka sudah tahu bahwa Yesus akan menjadi seorang pemimpin. Mereka mendengar suara Hosana Putra Daud, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi justru di hari Jumat, mimpi mereka hancur berantakan. Yesus ditangkap, dihukum, dijatuhi sebagai seorang penjahat, bahkan lebih kejam daripada seorang pemberontak, Barabas. Yesus dijatuhi hukuman mati bersama penjahat. Dan sejak itu mereka tidak tahu mau kemana mereka akan berlangkah. Mereka tidak tahu mau mulai dari mana. Mereka merasa ruangan atas tempat mereka berkumpul bersama Yesus menjadi ruangan yang terlalu sumpek untuk mereka. Makanya ada yang pergi memancing ikan bersama dengan Petrus. Ada yang akhirnya ingin melupakan semuanya, ingin memulai hidup, dan mereka kembali ke rumah mereka. Kembali ke danau untuk menangkap ikan seperti Petrus, atau kembali ke rumah adalah momen untuk memulai hidup baru lagi, melupakan semua yang terjadi, melupakan mimpi mereka. Walaupun sakit hati, walaupun kecewa, tapi sudahlah, mau ngapain lagi. Makanya mereka pergi ke sana. Dan bacaan hari ini berkisah tentang dua murid yang pulang ke Emmaus. Mereka pulang berdua, dan di tengah jalan mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus yang peduli. Yesus yang datang bukan dengan penghakiman, tapi Yesus yang datang sebagai seorang asing yang ingin mendengarkan keluh kesah mereka. Sebagai seorang yang membuka telinga mereka untuk mendengarkan kisah, karena melihat kesedihan hati mereka. Makanya Yesus bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan di jalanan? Dan murid-murid kaget, tersentak. Mereka lalu memandang dia, terheran-heran. Atau mungkin merasa aneh. Kok ini orang kok dia nggak tahu sih apa yang terjadi. Makanya dia bilang, mungkin kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi. Yang terjadi adalah Yesus yang kami sudah anggap sebagai seorang nabi, bahkan sebagai seorang pemimpin yang akan membebaskan Bani Israel. Tapi justru dia ditangkap, dijatuhi hukuman mati. Dan menarik, orang asing yang mendengarkan ini mencoba membawa mereka melihat pada situasi mereka dalam rangka rencana Allah. Bahwa sesuatu yang terjadi tidak pernah terjadi kebetulan, tetapi pasti untuk satu tujuan yang lebih besar. Sepahit, sekejam, atau sebaik apapun, pasti punya satu tujuan yang lebih besar. Yesus mengajak mereka untuk melihat bagaimana rencana Tuhan itu di dalam hidup Yesus dan di dalam hidup mereka.
Dan ketika mereka makan bersama, barulah mereka menyadari ketika Yesus mengambil roti, merayakan Ekaristi bersama dengan mereka, barulah mereka menyadari bahwa itu ternyata Yesus. Perjalanan hidup kita, kesulitan yang menghempas kita, menghancurkan hidup kita, membuat dunia kita hancur berantakan. Di tengah situasi begitu, ada banyak sekali teman-teman. Ada teman-teman yang bilang kepada kita, ya sudah, kalau hidup kayak begitu ya berhenti aja, keluar aja dari hidup yang kayak begitu. Kamu punya hak kok untuk bahagia, tinggalkan kehidupan yang penuh air mata model begitu, berhenti boko. Kau juga punya hak untuk bahagia. Tetapi ada yang bilang, bersabarlah, bersabarlah. Mana yang kau mau ikut? Tidak gampang untuk memilih. Di satu sisi ada ego yang terluka. Di satu sisi ada perasaan yang terluka. Di satu sisi ada keinginan hati untuk juga menikmati kehidupan ini. Masa dari dulu sampai sekarang hidupku penuh air mata. Saya juga dong punya hak untuk hidup dan menikmati kehidupan ini. Tetapi bagaimana tanggung jawab saya? Ada anak-anak yang menjadi tanggunganku. Ada begitu banyak orang yang menjadi bagian kehidupanku, yang percaya kepada saya dan jalan hidup saya ini. Akankah saya melukai mereka? Ini tidak gampang seperti membalik telapak tangan. Tidak gampang. Di situ ada janji, di situ ada komitmen, tetapi di situ ada integritas diri saya. Akankah saya menyerah di tengah kekacauan, di tengah kesulitan dan kehancuran yang sedang terjadi? Di saat itu kita perlu teman, saudara, orang yang benar-benar bisa menjadi rumah bagi kita, atau setidak-tidaknya bisa menghantar kita pulang ke rumah. Karena di rumah itu kita bisa menangis, kita bisa histeris, kita bisa menjerit, kita bisa melampiaskan kemarahan kita tanpa perlu takut apapun. Karena di rumah, apapun dan siapapun kita selalu akan diterima dan disayang. Makanya ketika saat itu Anda terjadi, bukalah matamu lebar-lebar. Jangan sampai di titik itu Anda menemukan serigala berbulu domba. Makanya perlu Anda melihat, salah satu ukurannya adalah orang itu harus bisa membawamu pulang ke rumah. Orang itu harus bisa membawa Anda untuk melihat pada permasalahan hidupmu yang sedang terjadi dalam kerangka rencana Tuhan yang lebih besar buatmu. Melihat pro dan kontra yang terjadi dalam hidup, menimbang-nimbang, tetapi juga membantu Anda untuk tetap melewati proses yang sedang terjadi. Orang yang menemanimu dan menghantarmu pulang ke rumah, dan yang akan menerimamu apa adanya, dia itulah sahabat sejati. Dan kabar baiknya adalah bahwa Tuhan adalah sahabat sejati kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita, karena dia tahu kita. Makanya dia akan selalu hadir dalam hidup kita. Makanya jangan sampai kesedihan, frustrasi membuat telinga kita tertutup, mata kita tertutup akan kehadiran Tuhan dalam diri orang asing yang berjalan bersama dengan kita, yang mengingatkan kita tentang hidup dan tantangan hidup ini. Karena ketika mata kita buta, ketika hati kita sudah membatu karena kepedihan, karena kemarahan akibat dari peristiwa yang terjadi, lalu kita tidak akan lagi punya kesempatan atau kita kehilangan kemampuan untuk melihat Tuhan yang hadir dalam diri sesama kita. Tuhan akan selalu membawa kita pulang ke rumah. Dan tidak hanya di dalam Tuhan kita bisa menjadi apa adanya. Hanya di dalam Tuhan
kita bisa diterima, bisa dihargai, dan tetap dihormati pun ketika kita salah, pun ketika kita gagal, pun ketika kita mempermalukan, hidup kita mempermalukan, kita tetap disayang dan diterima apa adanya. Hanya di dalam Tuhan, cinta itu tidak pernah berubah. Cinta kepada kita semakin bertambah dan semakin bertambah. Karena itu Rasul Paulus bisa bilang, dalam kelemahanku aku bermegah-megah, sebab dalam kelemahanku nampak nyata karya Tuhan, rahmat Tuhan. Semoga mari kita lanjutkan hidup kita betapapun sulitnya. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah memenangkan pertarungan, kekejian, bahkan kematian. Dan dialah andalan kita. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa dicurahkan ke atas kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh.